Gue baru nyadar, ternyata di setiap situs Microsoft itu ada polisi lisensinya. Jadi kita tuh bisa untuk mendapatkan royalti lebih banyak apabila kita tahu nih polisi lisensi yang didapatkan itu seperti apa. Dan gue baru nyadar banget bahwa banyak banget klien-klien atau pembeli-pembeli stok foto yang nakal pakai lisensi yang harusnya lisensi extend, tapi malah dibelinya cuma lisensi standar. Jadi itu sangat curang dan merugikan kontributor. Nah, di video kali ini gue akan cerita mengenai hal tersebut dari point of view gue seperti apa dan behind the scene-nya kenapa gue baru tahu soal ini. Kita mulai aja. Oke, halo semuanya, balik lagi ke YouTube gue di Resi Pranata. Di episode kali ini gue ingin lebih bikin podcast aja, bukan video yang sangat rigid gitu. Gue pengen ngobrolin aja kegelisahan gue. Nah, sebelumnya, buat yang belum kenal, perkenalkan dulu gue, nama gue adalah Reski. Gue adalah seorang Microsoft kontributor yang memiliki pengalaman kurang lebih 4 tahun lamanya. Dan saat ini gue udah jual di lebih dari 15, kayaknya sekitar 15 platform Microsoft, dan total portofolio udah 100.000 lebih. Di Shutterstock aja gue udah punya sekitar 15.800 stok portofolio. Untuk foto aja footage-nya sekitar 1.000 atau 1.000-an lah untuk footage. Nah, balik lagi buat teman-teman yang belum subscribe dulu please, karena gratis dan gue jamin ilmunya sangat-sangat daging ya. Silakan diklik dulu subscribe dan nyalain loncengnya sebelum ketinggalan ilmu-ilmu soal dunia Microsoft dan ilmu cari cuan lewat internet, salah satunya dengan jual stok foto. Oke, kita mulai aja dari part pertama. Kenapa gue baru tahu soal polisi lisensi ini? Jadi gue pernah dikontak sama salah satu perusahaan yang ternyata itu merupakan partner resmi Shutterstock untuk Indonesia yang bernama Riz Visual. Nah, Riz Visual ini adalah salah satu seller atau penjualnya ya, satu-satunya di Indonesia mengenai lisensi Shutterstock. Jadi kita tuh kenalan lah ibarat kata lewat situ. Dulu awalnya gue dikontak kalau nggak salah lewat Instagram, terus jadi postingan di LinkedIn, dan sekarang gue sampai kenal dengan pemiliknya yaitu Mas Daniel nih. Nah, akhirnya kenalin Mas Daniel ini berlanjut sampai kita ketemu secara langsung tatap muka di Jogja, karena kebetulan Mas Daniel waktu itu main di Jogja, dan kita ngobrolin banyak banget soal lisensi dan masih banyak lagi terkait industri Microsoft di Indonesia sendiri. Karena kebetulan Mas Daniel ini sebelumnya juga sebelum di Shutterstock dia udah pernah di situs Microsoft lainnya, dan dia cukup paham lah terkait industri Microsoft itu seperti apa. Nah, Mas Daniel ini cerita nih, sebenarnya apa sih tugas dari Riz Visual untuk di Indonesia sendiri? Apa sih fungsinya mereka selain menjual stok itu ke perusahaan-perusahaan? Ternyata mereka juga mengawasi yang namanya adalah sejenis polisi yang namanya kayak mengkontrol lisensi yang dipakai oleh perusahaan tersebut. Jadi di Shutterstock kan kita tahu nih ada lisensi yang extend dan ada lisensi yang standar. Jadi Mas Daniel ini tuh kayak dia itu memberikan memberikan edukasi ke pihak perusahaan ini untuk menjelaskan mana nih kalau kalian mau pakai, perusahaan-perusahaan Indonesia mau pakai ini harusnya pakai lisensi standar atau yang lisensi extend. Dan ternyata juga mereka itu juga berhak untuk menuntut perusahaan-perusahaan tersebut apabila salah menggunakan lisensi atau salah melakukan pembelian. Karena ternyata di Shutterstock juga itu ada lisensi yang sifatnya standar, ada pembelian yang untuk individu, ada pembelian yang untuk perusahaan. Itu juga dua hal yang berbeda gitu kan. Nah, ini sangat eye opening banget buat aku ketika awal banget ketemu Mas Daniel, karena ternyata ada ya kayak gini. Ternyata lisensi ini sangat penting ya untuk kita pelajari juga, terutama untuk kontributor. Kenapa ini penting banget untuk kontributor seperti kita, seperti aku, seperti teman-teman yang lainnya juga yang nonton video ini? Karena ternyata kalau teman-teman ngeh ya, kalau ada perusahaan yang
mereka itu beli lisensinya secara extend atau menggunakan lisensi yang mahal, ibarat kata kita tuh royalti yang didapatkan oleh seorang microstock contributor itu juga lebih besar dibandingkan dengan royalti standar. Kita tahu nih kalau teman-teman mesti dapat pembelian yang ibarat kata dia pakai pembelian yang sangat besar banget nih, kayak ibarat kata paket pembelian yang sangat murah banget. Kita tuh dapat royalti cuma 1 sen, 1,1 sen dan sebagainya gitu. Pokoknya sangat kecil banget lah. Tapi kalau sebenarnya kalau perusahaan itu patuh terhadap lisensi dan mereka kadang menggunakan sesuai pembeliannya menggunakan lisensi yang extend, kita tuh bisa dapetin royalti bahkan sampai ratusan dolar. Bahkan gue sempat lihat di luar negeri ada yang dapat sekitar $1.000 untuk satu pembelian foto aja. Itu mind blowing banget itu kan. Nah, faktanya di Indonesia sendiri ketika gue 4 tahun sebagai seorang microstalker itu menemukan bahwa banyak klien-klien itu yang dia itu nggak sesuai pembeliannya. Jadi kadang mereka tuh beli lisensi yang harusnya lisensi extend tapi jadi lisensi standar. Itu kan jelas-jelas banget merugikan kita sebagai microstock contributor, atau bahkan gue juga sempat kepikiran karena gue ngerti soal dunia agensi ya, sedikit background gue adalah orang anak komunikasi yang lulusan ilmu komunikasi dari UGM yang sebenarnya secara spesifik konsentrasinya adalah iklan. Jadi gue cukup paham ada beberapa agensi juga yang beli. Jadi nggak purely perusahaan tapi juga agensi. Kadang nih agensi-agensi juga menurut gue bisa jadi ada oknum ya, kayak ada yang curang gitu loh. Dalam artian gini, bayangkan kalian jadi agensi nih sebagai orang yang memprovide konten untuk perusahaan. Kalian bilang ke perusahaan tersebut bahwa aku harus beli lisensi yang standar untuk ini. Tapi pada kenyataannya sebenarnya mereka tuh beli harusnya beli lisensi yang extend, tapi mereka tuh cuma beli lisensi yang standar. Jadi mereka dapat mengkatrol duit lebih banyak lagi nih. Oke, dia untung banyak dari perusahaan karena bilangnya lisensinya harus mahal juta-jutaan rupiah. Tapi sebenarnya mereka cuma beli sekitar 3.000 sampai 10.000 rupiah aja. Jadi itu kan sebenarnya juga curang ya gitu. Jadi banyak banget yang pembeli-pembeli ini yang nakal nih gitu kan, penggunaan pembeliannya itu tidak sesuai dengan kebijakan yang ada di Shutterstock sendiri gitu kan. Karena Shutterstock tuh ada yang tadi itu ada yang pembelian individu, ada yang perusahaan, terus ada lisensi standar, ada lisensi yang extend. Jadi kadang gue juga mikir kayak kok kayak gini ya gitu. Itu kan sangat merugikan kita sebagai microstalker kontributor gitu kan. Sebelum gue lebih paham dulu terkait ini ya teman-teman ya. Kita pahami dulu nih terkait lisensi yang sebenarnya gitu kan. Gue akan kasih paham dulu ke teman-teman mengenai apa sih perbedaan antara lisensi gambar standar dengan lisensi yang lebih lanjut. Kalian bisa lihat di layar kaca sekarang bahwa kita bisa lihat di sini lisensi gambar standar. Kita bisa baca ya teman-teman ya bahwa dirancang untuk proyek kreatif dan kebutuhan penggunaan distribusi web tanpa batas. Nah ini poin yang sangat penting nih, pencetakan hingga 500.000 salinan dan iklan luar rumah hingga 500.000 tayang. Pembatasan berlaku untuk barang dagangan dan kemasan, pembatasan berlaku untuk menggunakan pada web tempat cetak, ruang komersil dan setelah ganti rugi hukum sehingga sekian. Oke, itu untuk standar. Pada dasarnya, sepemahaman gue dari sini, mungkin dikoreksi kalau salah ya, bahwa kalau teman-teman beli lisensi standar itu hanya untuk konten-konten digital aja kebanyakan ya, yang dimana jumlah tayangnya itu nggak sampai 500.000 audiens. Nah kalau kita lihat di baliho itu kebanyakan yang teman-teman bisa lihat 500.000 itu bisa jadi hanya dalam waktu beberapa hari aja. Karena kita tahu nih di setiap hari itu ada berapa ratus ribu atau bahkan juta tayangan atau dilihat oleh audiens yang sebenarnya kalau di ruang-ruang umum seperti baliho harusnya dia tuh pakai lisensi gambar yang lebih lanjut karena di sini tertulis bahwa salinan tanpa batas untuk cetakan dan tayangan iklan luar rumah tanpa batas. Jadi lisensi yang extend itu cocok untuk baliho atau alias tidak boleh lisensi standar ini digunakan untuk lisensi untuk penggunaan iklan luar rumah yang
tanpa ada batasan seperti baliho dan lain sebagainya. Jadi kita lihat banget, kita bisa lihat bareng-bareng ya teman-teman perbedaan antara standar dan extend. Ini jujur gue kayak wah, ya gimana ya, kadang gue betenya gini teman-teman, karena gue udah beberapa kali ketemu ada baik secara personal ataupun orang lain, temen gue yang dia itu gambarnya dipakai salah satu provider di baliho besar di hampir semua kota, termasuk gambar gue juga dipakai salah satu apotek di luar kota, di semua cabangnya dia itu. Tapi mereka pembeliannya standar. Kenapa pembeliannya standar? Karena gue tidak pernah menemukan foto yang digunakan tersebut memiliki royalti lebih banyak dibandingkan royalti yang hanya 1 sen, 2 sen gitu. Dan gue tuh sebenarnya sebagai kontributor, kita tuh bisa lihat mengecek mana nih pembelian yang pakai lisensi enhance atau lisensi yang lebih luas lagi tadi nih. Nah, sehingga sebenarnya sangat gue bisa bilang sangat-sangatnya banyak banget karena merugikan kontributor. Kita lihat ya, 1 sen sama katakanlah teman-teman dapat pembeliannya, katakanlah mereka dapat sekitar 2 juta atau 3 juta untuk pembelian extends. Jadi, kalau kita dapat 20% aja dari 1 juta, itu kita dapat sekitar 200 ribu rupiah atau sekitar 300 ribu rupiah mungkin bahkan juga. Tapi kalau mereka belinya sampai yang lebih besar lagi nih, bisa jadi kita dapat sampai jutaan rupiah. Karena gue sempet satu pembelian bisa sampai 1 juta rupiah per hari gitu ya. Jadi sangat merugikan banget dari yang 1 sen 1.500 rupiah sampai ratusan ribu bahkan jutaan. Itu selisihnya sangat tinggi banget. Jadi ya sangat rugi buat kita ya teman-teman ya untuk kontributor nih gitu kan. Wah ini harus gimana gitu kan. Nah gue ambil contoh, jadi sempat ada obrolan lagi dengan Mas Daniel selaku salah satu yang paham nih industri seperti apa. Mas Daniel bilang tuh kayak gini, kontributor-kontributor di luar negeri khususnya kayak seperti Thailand lah yang di Southeast Asian atau di Asia Tenggara, di Thailand itu kontributornya pada makmur. Kenapa pada makmur? Karena perusahaan-perusahaan di luar sana, di Thailand khususnya, itu tuh lebih mengenai lisensi yang mereka pakai. Jadi sehingga untuk mendapatkan puluhan dolar, bahkan sampai ratusan dolar dalam satu pembelian atau satu foto, itu sangat mudah buat kontributor di luar sana. Makanya nggak heran kalau di Thailand itu udah banyak banget full-time microstalker ya. Full-time microstalker, bahkan mereka punya industri studio stock foto yang ada di Thailand tuh sudah banyak banget gitu kan. Karena industrinya juga udah sehat gitu loh. Antara pembeli bisa udah lisensinya ya, jadi mereka tahu nih harus beli lisensi yang mahal ataupun lisensi yang murah karena untuk keperluan konten atau luar konten atau lisensi untuk individu ataupun perusahaan itu mereka udah sangat paham sekali. Dan kontributornya sendiri, mereka karena studionya mereka karena full time microstalker dan mereka all out di situ, mereka juga bisa provide gambar-gambar yang bagus nih dengan kualitas yang bagus sehingga secara keuntungan perusahaan itu bisa dapetin banyak opsi gambar yang bagus-bagus dengan lisensi yang sesuai dan kontributor pun juga dapatin bisa memproduksi foto atau gambar-gambar yang sangat berkualitas tapi juga mendapatkan royalti yang sesuai karena industri yang udah sehat. Nah di Indonesia kebalikannya, kita berlomba-lomba nih, mungkin ya gue paham banget di Indonesia masih baru naik ya industrinya. Jadi nggak semua foto yang dihasilkan itu sangat bagus, tapi ketika kontributor berusaha untuk memperbaiki kualitas biar bagus ya, tapi nggak diiringi dengan pembelian sesuai dengan standar lisensi, itu curangnya di situ gitu. Nah terus apa yang bisa kita lakukan sebagai seorang microstock kontributor khususnya di Indonesia? Jadi yang gue pikirin, gimana kalau semisal ada beberapa cara. Satu, kalian itu bisa untuk mereport ke pihak risk visual bahwa foto yang kalian jual di satu stok ternyata penggunanya untuk baliho sehingga kalian bisa menuntut untuk perusahaan yang membeli melalui satu stok tersebut untuk membeli lisensi yang sesuai. Itu yang pertama. Tapi resikonya adalah gini teman-teman. Kita itu kan bisa jualan lebih dari satu platform microstock. Misal kayak gue sendiri jualannya udah lebih dari 10 platform microstock. Tapi ada beberapa perusahaan yang nakal, beli lewat free pick katakanlah, mereka beli dengan harga yang sangat murah.
yang seharusnya lisensi di free pick itu nggak boleh untuk dicetak di luar ruang. Nah, kita tuh bisa sebenarnya untuk menuntut mereka untuk melakukan pembelian yang seharusnya menggunakan lisensi yang enhance atau pembelian directly ke orangnya langsung. Misal contohnya gini, gue menemukan perusahaan A ya menggunakan foto gue di-download melalui free pick untuk baliho di hampir seluruh kota di Indonesia dan gue hanya mendapatkan royalti 0,025 euro atau sekitar 1.000 rupiah. Ya, sekitar segitu, ribuan rupiah atau ratusan rupiah malah justru. Dan seharusnya kita sebagai kontributor tuh bisa menuntut mereka melalui legal action yang jelas gitu loh. Entah melalui somasi, entah melalui tuntutan hukum dan sebagainya. Gue kebayang sebenarnya kalau di Indonesia sendiri, setiap Microsoft kontributor tersebut dikasih bekal secara legal action yang jelas, sehingga ketika teman-teman sendiri, entah pembelian dari perusahaan itu melakukan pembelian dari manapun platformnya, kita tuh bisa menuntut mereka untuk melihat, kalian beli ke fotoku untuk keperluan ini, kalian beli lewat lisensi apa? Boleh nggak ditunjukin? Karena saya belum pernah menemukan lisensi yang seharusnya, saya belum pernah menemukan pembelian yang dalam royalti yang besar di foto tersebut gitu kan. Nah, ketika udah dibuktikan ternyata mereka pakai lisensi yang standar, kalian tuh bisa mengajukan banding. Kalian bisa menawarkan harga yang enhance itu berapa gitu kan. Setelah itu, baru kalian itu, kalau mereka nggak ada niat etika baik, kita bisa melakukan tuntutan. Nah, gue kepikiran untuk melakukan hal tersebut. Bahkan lebih luasnya lagi, kebayang nggak kalau misal Microsoft Contributor ini, kita punya asosiasi yang dimana kita tuh bisa untuk menuntut perusahaan-perusahaan tersebut yang melakukan kesalahan. Jadi kita kayak punya serikat pekerjanya gitulah untuk seorang Microsoft Contributor sendiri. Nah, gue pikir itu adalah salah satu solusi yang kita bisa lakukan untuk menekan, untuk menciptakan iklim Microsoft yang sehat seperti di Thailand untuk di Indonesia. Gue pikir sih gitu, tapi apakah possible nggak ya untuk dilakukan? Menurut kalian gimana? Mungkin kalian bisa tulis di kolom komentar terkait pandangan gue ini. Karena ya gue butuh banyak masukan juga untuk ngasih tahu enaknya ini gimana ya gitu kan ya. Karena ya kita ingin menciptakan iklim yang sehat kan. Untuk kontributor dapat royalti yang bagus, perusahaan juga mendapatkan haknya dengan yang sesuai gitu kan. Jadi menurut kalian gimana? Tulis di kolom komentar ya. Oke gitu aja teman-teman, semoga video ini bermanfaat. Kalian juga bisa simak video gue yang lainnya di podcast-podcast sebelumnya. Kalian bisa cek aja, itu banyak banget ilmu-ilmu gratisan yang bisa kalian lakukan. Yang kalian bisa tonton. Jangan lupa juga follow Instagram gue di @reski11 dan TikTok gue di @reski11 juga. Karena di situ gue akan banyak sharing mengenai tips-tips menjadi seorang Microstock. Oke. Terakhir, kalau kalian ingin belajar gimana sih cara jual stok foto yang bagus dan baik, gue ada kelasnya. Klik aja link di deskripsi video ini. Gitu aja, sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Jangan lupa subscribe channel gue dan like video ini kalau menurut kalian video ini bermanfaat. Goodbye.